Ya, teman-teman semua, persiapkan mental dan pikiran Anda, karena di video ini akan sangat membingungkan. Kita akan berbicara tentang dimensi, dan berbicara tentang dimensi itu tak lepas dari sebuah ruang dan waktu. Berbicara dengan waktu tidak lepas dari sebuah kecepatan, dan sebagai tolak ukur adalah cahaya di alam semesta ini. Ini cukup membingungkan, maka teman-teman semua harus mempersiapkan mental dan untuk mencerna semua tentang pembicaraan ini. Jadi berbicara tentang dimensi itu adalah sebuah tolak ukur pada satu titik dan mengisi dalam ruang di titik-titik tersebut. Itu yang disebut sebuah dimensi. Jadi sebuah pengukuran yang mengisi sebuah volume atau sebuah ruang, itu yang disebut dimensi. Kita sekarang berada di dimensi yang ketiga. Maka dari itu akan saya memperkenalkan beberapa dimensi, dasar-dasar sebuah dimensi secara matematis. Saya akan memperkenalkan bagaimana kita memasuki ruang spirit, ruang yang di luar rasional dan nalar kita, yaitu di dimensi keempat yang tidak ada di masuk di dimensi ketiga, sedangkan kita adalah masuk di dimensi keempat, tetapi kita menikmati dimensi yang ketiga karena kita adalah bagian dari sebuah dimensi yang ketiga. Maka dari itu akan saya memperjelas satu persatu secara matematis untuk mengenal dimensi-dimensi alam spiritual itu. Ada banyak tingkatan dimensi yang jauh di sana, di alam, yang tidak bisa kita rasakan. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya bilang tadi, kita hanya berada di dimensi yang ketiga. Begitu pula bagi makhluk yang berada di dimensi yang kedua, dia tidak akan bisa mengetahui di dimensi yang ketiga. Begitu pula yang ada di dimensi satu, dia tidak akan mengenal bagaimana di dimensi yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Maka dari itu dunia spiritual adalah melampaui dimensi ini. Secara bertahap saya akan menjelaskan dimensi-dimensi itu dari dasar. Ya, sebuah titik teman-teman itu adalah menunjukkan 0 dimensi. Sedangkan sebuah garis itu menunjukkan adalah dimensi ke-1. Dan sebuah bentuk persegi panjang, persegi 4 atau persegi 3 itu adalah menunjukkan sebuah dimensi yang kedua. Jadi dia hanya bisa bergerak ke samping, ke depan, seperti itu. Sedangkan bentuk kubus, bentuk silinder maupun bola itu adalah dimensi ketiga, karena dia bisa bergerak lebih bebas, ke atas, ke bawah, ke samping, ke belakang maupun ke depan ya. Nah, sedangkan di dimensi keempat seperti yang digambar ini, itu menunjukkan adanya perputaran
sebuah kubus di dalam yang keluar berada di dalam. Itu suatu daya hayal kita, seperti sebuah cahaya yang menggambarkan sebuah bayangan. Itu adalah dimensi yang keempat, yang sekarang diproyeksikan dalam sebuah video. Itu termasuk dimensi keempat. Namun tidak segampang itu, teman-teman. Bagaimana kita mengerti di dalam sebuah dimensi keempat itu, sedangkan kita berada di dimensi yang ketiga. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana orang-orang dahulu, orang bijaksana, untuk mengenal dimensi keempat, seperti yang ada di gambar ini. Itu adalah sebuah bayangan dari sebuah dimensi yang ketiga. Maka dari itu, gabungan dari sebuah dimensi yang ketiga itu adalah dimensi yang keempat. Tanpa adanya cahaya yang memberikan efek pada dimensi yang ketiga, maka tidak ada penggabungan dimensi-dimensi yang mencapai dimensi keempat. Jadi di sini untuk mencapai dimensi keempat, cahaya itu memegang peran yang sangat penting. Nah, seperti yang dari dasar, salah satu contoh itu dimensi yang pertama, yaitu dimensi 1 atau sebuah garis yang digambarkan sebuah garis. Itu kalau digabungkan sebuah garis itu akan membentuk dimensi yang kedua, yaitu seperti penggabungan garis-garis yang membuat sebuah gambar persegi panjang, segi 4 sama sisi, segi 3, dan segi yang beraneka macam segi. Maka dari itu segi-segi itu adalah dimensi yang kedua. Gabungan dari dimensi yang ke-1 adalah menjadi sebuah dimensi yang kedua. Begitu pula gabungan dimensi yang kedua, seperti contohnya persegi panjang atau persegi 4 atau persegi 3, itu akan digabungkan dimensi yang kedua ini dengan dimensi-dimensi yang kedua, maka akan membentuk sebuah dimensi yang ketiga, akan menjadi sebuah kubus atau sebuah balok yang memiliki volume. Nah, itu yang disebut dimensi ketiga, seperti badan kita sendiri. Itu adalah gabungan daripada dimensi yang kedua. Nah, bagaimana kita membuat dimensi yang atau mengenal dimensi yang keempat? Itu adalah penggabungan dari dimensi-dimensi yang ketiga ini. Nah, ini adalah secara mengenal secara dasar, secara matematis maupun fisika, menghitung untuk mencapai bagaimana kita mencapai di ruang dimensi yang keempat. Maka yang perlu kita butuhkan adalah cahaya. Cahaya ini yang akan membantu kita mengenal dimensi yang keempat. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, orang-orang bijaksana akan memerlukan cahaya di dalam tubuhnya itu. Cahaya itu yang disebut aura tubuh. Kita akan memperjelas ini atau mengenal ini secara bertahap, teman-teman. Dimensi yang kedua, kita hanya melihat permukaan yang datar. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita berada di dimensi ketiga, kita akan mampu melihat dimensi yang pertama dan dimensi yang kedua. Dimensi itu sebuah suatu titik atau materi yang mengisi dan memiliki ruang
hanya satu ruang untuk dimensi itu. Maka dari itu tanpa adanya materi mustahil adanya sebuah dimensi. Begitu pula dengan adanya dimensi, maka ruang itu akan terbentuk. Begitu pula dengan adanya ruang, maka akan terciptanya sebuah waktu dari kecepatan volume yang mengisi materi tersebut. Nah, ini yang bisa kita gambarkan mengenai orang-orang bijaksana yang mempelajari tentang spiritual. Apakah dia mengalami spiritual itu tanpa sengaja ataupun sengaja? Ini sesuatu yang masih misteri. Mengapa mereka mengenal di dimensi keempat? Dan siapa yang mengajarkan mereka? Itu yang harus kita pertanyakan. Siapa awal orang yang mengenal dimensi tersebut? Mustahil orang-orang seperti kita yang berada di dimensi ketiga bisa mencapai dimensi keempat tanpa ada kesadaran dari orang atau sesuatu yang memberikan petunjuk dari dimensi empat. Karena yang mengenal dimensi 3 dan seterusnya ke bawah sampai ke tanpa dimensi, itu yang mengenalnya hanya yang di dimensi keempat. Maka dari itu memahami yang di dimensi ketiga semua ini adalah yang berada di dimensi keempat. Jadi orang yang bisa dari dimensi 3 mencapai ke dimensi 4 itu dipastikan ada yang memberitahu bagaimana teknik untuk mencapai segi di dimensi 4 itu dari orang yang berada di dimensi 4. Maka dari itu untuk di dimensi 4 ini, seperti yang pelajaran di awal, kita harus mengumpulkan dimensi-dimensi 3 itu menjadi sebuah dimensi yang lebih kompleks yang disebut di dimensi 4. Jadi ketika dimensi dua dimensi dihubung-hubungkan seperti sebuah persegi 4 itu dihubungkan menjadi sebuah balok. Begitu pula lingkaran dari dimensi 2 itu kalau dihubungkan semua lingkaran itu akan menjadi sebuah bola, yang artinya itu mencapai di dimensi ketiga. Nah, sedangkan untuk mencapai di dimensi yang keempat, berarti kita harus menghubungkan dimensi 3. Banyak menghubungkan dimensi yang ketiga, maka menghasilkanlah dimensi yang keempat. Nah, bagaimana kita mencapai dimensi 4 itu, dan bagaimana kita menggabungkan dimensi yang ketiga ini? Seperti di awal itu, bahwa dimensi yang ketiga kita bisa memproyeksikan, menggabungkan dimensi ketiga kita menggunakan cahaya, karena dimensi tidak lepas daripada sang waktu. Karena adanya ruang, dari ruanglah menciptakan sebuah waktu. Ya, teman-teman bisa
melihat dari sebuah gambar. Semoga teman-teman bisa membangkitkan imajinasi teman-teman. Bagaimana untuk mencapai portal dengan cepat masuk ke dimensi yang lebih luas, yaitu dimensi yang keempat? Kita harus mengikuti sebuah materi yang seperti antimateri, yaitu yang tercepat di alam semesta ini adalah cahaya. Cahayalah yang bisa mengantarkan untuk melewati semua waktu. Seperti gambar tadi yang merupakan gambar sebuah persegi 4 yang digabung menjadi sebuah kubus, itu ketika diberikan efek cahaya maka akan menghasilkan dimensi yang keempat. Maka dari itu orang-orang yang mencapai dimensi 4 itu akan menggunakan atom-atom tubuhnya mengeluarkan cahaya. Efek cahaya inilah yang mempercepat mereka bisa menembus portal dimensi yang ketiga hingga keluar dari dimensi yang ketiga. Seperti melihat alam semesta ini di luar sana, dan dia mampu untuk menggeser semua dimensi yang ada di lembaran alam semesta ini, dan dia bisa mempengaruhi dan mempermainkan dimensi 1, 2, 3 karena mereka berada di dimensi yang keempat. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah mulai mengerti bagaimana kita keluar dari dimensi ketiga untuk mencapai ke dimensi keempat. Ini adalah sebuah dasar. Bagi kita yang belum memahami bagaimana caranya mencapai yang di dimensi keempat, ini adalah dasarnya. Kita harus mengerti dulu secara matematis bahwa dimensi-dimensi itu adalah bagian daripada dimensi yang keempat tadi. Mengenai tentang yang sangat kita perlukan untuk mencapai dimensi 4, yaitu sebuah cahaya. Maka untuk memproyeksikan tubuh kita mencapai semesta di dimensi yang keempat, yaitu cahaya. Cahaya ini sangat memegang peran yang sangat utama, karena untuk melewati sebuah dimensi tidak ada yang lebih cepat secepat cahaya. Bagaimana dan apa yang mengalahkan kecepatan cahaya itu agar kita mampu berada di dimensi yang keempat? Bagaimana kita berada di dimensi cahaya agar kita mencapai dimensi 4? Maka orang-orang bijak yang terdahulu mengatakan, dan dia mempelajari bahwa tidak ada yang lebih cepat daripada sebuah pikiran. Maka dari itu, pikiranlah yang bisa mengatur sebuah cahaya. Dengan pikiranlah manusia akan membuat cahaya di dalam atom-atom tubuhnya. Dengan pikiran yang terpusat, maka ia akan menghasilkan sebuah cahaya. Cahaya-cahaya yang berada di dalam atom tubuhnya ini akan berpijar dan membawa efek
menghasilkan dan membayangi tubuhnya, membayangi semua atom-atom tubuhnya untuk menghasilkan dimensi yang keempat. Dari cahaya atom-atom tubuhnya yang menghantarkan ia mencapai dimensi yang keempat. Ya, mudah-mudahan teman-teman mulai memahami bagaimana caranya untuk mencapai di dimensi keempat. Kita harus mencapai kesadaran itu. Mencapai kesadaran itu berarti kita melupakan sebuah materi yang ada di atom tubuh kita. Melepaskan rasa yang ada melekat di materi pada tubuh kita lah yang membuat kita selalu mengekang dan terkekang berada di dimensi yang ketiga. Seperti sebuah gambar yang di dimensi yang satu, yaitu sebuah garis, karena dia melekat pada sebuah garis, maka dia tidak bisa untuk lepas dari dimensi itu. Untuk keluar dari dimensi yang ke satu, maka dia harus membentuk garis yang kedua sebagai bayangan. Bayangan dari garis yang pertama inilah mencapai garis-garis tertentu dan menghasilkan efek yang disebut dimensi yang kedua. Dari bayangan yang efek garis yang kedua, dimensi yang kedua itu menghasilkan dimensi yang ketiga. Begitu seterusnya sampai mencapai di dimensi yang keempat. Nah, kemelekatan yang di dimensi yang ketiga inilah untuk sulit kita melepaskan, karena seperti tadi, tanpa adanya materi maka tidak akan ada sebuah dimensi. Makanya mengolah materi ini menjadi tanpa sebuah materi atau antimateri. Dengan cara apa? Dengan cara kita melepaskan kemelekatan kita dari materi ini. Maka kita berada di antara dimensi yang disebut ruang antar dimensi. Nah, ketika kita mencapai ruang antar dimensi inilah kita bisa membedakan mana dimensi ketiga. Ketika kita lepas dari dimensi yang ketiga, berarti kita sudah memasuki antimateri. Bagaimana antimateri tercipta? Dengan kesadaran tertentu. Kesadaran tertentu ini bagaimana kita bisa menciptakannya? Ketika kita bisa melepaskan diri dari materi ini. Karena materi ini berada di dimensi yang ketiga. Satu persatu kita akan mendapatkan sinar dari kesadaran kita. Cahaya-cahaya inilah yang akan hidup di dalam atom-atom tubuh kita dan memberikan efek sebuah gambar atau bayangan yang di dimensi keempat, dan itu ketika sempurna maka akan menghasilkan dimensi yang keempat. Ketika seluruh atom tubuh kita itu menghasilkan cahaya, maka bayangan dari cahaya itulah dimensi yang keempat. Mengapa orang-orang ilmuwan mempelajari ini dan sulit mereka mengenal di dimensi keempat? Karena mereka mengotak-atik sebuah materi untuk menghasilkan dimensi yang keempat.
mempelajari materi ini yang tidak ada di dimensi keempat. Yang ada di dimensi keempat adalah bayangan sebuah materi. Maka dari itu orang-orang ilmuwan mengotak-atik semua materi ini untuk mencapai antimateri, itu akan menghasilkan sebuah kebingungan. Justru mereka mengotak-atik materi ini membuat mereka semakin melekat dengan materi itu. Sedangkan yang dibutuhkan untuk mencapai dimensi yang keempat adalah melepaskan antimateri dari sebuah materi. Bagaimana? Di dalam sebuah ruang itu adalah kecepatan, di dalam kecepatan itu adalah ada cahaya, di dalam cahaya itu adalah pikiran. Jadi kita harus menumpangkan pikiran kita ke dalam sebuah cahaya, karena pikiran kita lah akan menciptakan cahaya itu sendiri dan menghantarkan kita mencapai ke dimensi yang keempat. Ini sebuah program yang sulit dicerna, akan tetapi kesadaran-kesadaran ini akan tumbuh di setiap antimateri yang satu persatu menghasilkan antimateri dan terlepas dan membuat cahaya di dalam atom-atom tubuh kita. Dan cahaya dalam atom-atom tubuh kita akan memproyeksikan, melukiskan sebuah atom bayangan itu. Bayangan dari antimateri itu, bayangan dari materi itulah yang disebut antimateri. Antimateri inilah yang menghantarkan atom antimateri kita ke semesta yang disebut dimensi yang keempat. Jadi para ilmuwan akan selalu dalam kebingungan selama dia mengotak-atik sebuah materi untuk mencapai antimateri. Ya, ini sudah sering ditegaskan oleh bukunya Albert Einstein yang terakhir, yang menegaskan tentang teori relativitas. Akan tetapi para ilmuwan selalu mengkaji dengan sebuah materi, dan kita tidak menyalahkan. Karena apa? Karena kita berada di dimensi ketiga, kita tercipta dari sebuah materi. Jadi untuk melepaskan sebuah materi di dimensi yang ketiga, kita harus belajar juga dengan teori materi seperti para ilmuwan lakukan. Maka nanti pada ujung-ujungnya akan ketemulah bagaimana cara memproyeksikan antimateri itu. Oke, sahabat-sahabat semua, demikian penjelasan saya bagaimana kita mencapai di dimensi yang keempat yang sulit kita gambarkan, bahkan para ilmuwan masih dalam kebingungan. Di sini kita akan pelan-pelan mengkaji ya, dan mencerna apa yang sudah saya ceritakan dan bagaimana membuat sebuah program untuk mengenal dimensi yang keempat. Teman-teman bisa tonton berapa kali atau berulang kali, karena ini sangat membingungkan. Kalau kita hanya menonton sekali dua kali, mungkin teman-teman masih dalam kebingungan. Ya, semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan.
Orang-orang yang mempelajari fisika kuantum seperti Albert Einstein itu sebenarnya dia sudah mengkaji antara kecepatan, ruang, dan waktu. Teori relativitas mereka itu ingin melengkungkan sebuah waktu di dalam sebuah ruang. Jadi andai kata ruang itu bisa diproyeksikan untuk memperpendek atau mempersingkat, maka ruang itu harus dilengkungkan seperti itu. Maka sebenarnya dia sudah mau mendekati, karena berhubungan dengan kecepatan dan cahaya. Tetapi mereka, para ilmuwan ini, masih menguatkan sebuah rasa. Jadi perasaan itu yang membawa semua terciptanya sebuah waktu. Mereka melupakan sebuah rasa. Mereka hanya memikirkan sebuah energi yang dihasilkan melalui massa dan kecepatan untuk mencapai kecepatan menuju dimensi yang berbeda. Maka dia sendiri melekat pada sebuah rasa. Justru rasa inilah yang memperpanjang sebuah mesin waktu. Ketika kita duduk terdiam, maka waktu itu akan terasa lama. Nah, bagaimana menghilangkan rasa yang lama ini ketika kita duduk dalam kondisi yang lama, agar kita menghilangkan rasa yang lama di suatu titik. Maka dari itu, orang-orang yang bijaksana yang mengenal dan belajar tentang dimensi yang keempat secara spiritual, dia akan duduk dan menghilangkan rasa mereka, dan dia tidak akan mencapai waktu-waktu tertentu. Bahkan dia tidak mengenal waktu. Mereka terbebas dari sebuah ruang dan waktu. Maka dari itu dia akan mencapai dimensi keempat dengan menyalakan semua atom-atom tubuhnya. Dari atom-atom tubuh yang menyala inilah menghasilkan efek bayangan yang terkumpul dari semua dimensi yang ketiga. Dan itulah bayangan itulah yang dihasilkan menjadi dimensi yang keempat. Bayangan seluruh atom tubuhnya. Ketika ia melepaskan materi menuju antimateri. Nah, melepaskan materi-materi ini, dia akan satu persatu dia akan menjadi antimateri. Iya, ini adalah gambar para ilmuwan yang selalu mempelajari dan menghitung sebuah koordinat yang berdasar dari ilmu geometri, karena mereka terbelenggu dalam dimensi yang ketiga. Sementara kita berjuang hidup di dimensi yang ketiga, seperti itu. Ketika kita mengenal di dimensi yang lebih tinggi, maka kita akan menyadari bahwa tidak ada gunanya di dimensi yang ketiga. Begitu pula ketika kita berada saat ini di dimensi yang ketiga, kita akan melihat sebuah titik-titik atau tanpa dimensi. Itu tidak ada gunanya sebuah titik, ya kan? Karena tidak melukiskan sesuatu. Tetapi ketika titik-titik itu berkumpul menjadi sebuah garis, itu akan bermakna. Tapi bagi kita itu belum bermakna sempurna. Begitu titik-titik ini menjadi sebuah garis, itu berarti menjadi sebuah dimensi, yang itu di bagian dimensi yang pertama.
ketika kita lengkapi menjadi sebuah bentuk dimensi yang kedua, seperti segitiga atau segi empat, dan kita belum puas, karena itu dengan segi-segi itu kita tidak akan bisa mewujudkan yang lebih tinggi. Maka daripada itu, dari segi dimensi yang kedua itu digabungkan menjadilah segi empat. Baru kita bisa memanfaatkan dimensi yang kedua itu menjadi dimensi yang ketiga. Nah, setelah menjadi dimensi yang ketiga, kita dimanfaatkan oleh dimensi yang keempat. Sama seperti kita memanfaatkan dari satu dimensi mencapai dua dimensi, kita manfaatkan menjadi sebuah bentuk di alam semesta ini. Seperti itu. Maka dari itu, kalau kita hidup di dunia dimensi yang pertama tidak akan ada gunanya ketika kita mengenal dimensi yang lebih tinggi. Begitu pula kalau kita hidup di dunia dimensi yang kedua, dan kita akan merasa percuma ketika kita mengenal di dimensi yang ketiga. Tapi ketika kita berada di dimensi ketiga dan kita mengenal di dimensi yang keempat, maka dimensi yang ketiga itu seperti sebuah permainan. Inilah permainan antara ruang dan waktu di dalam sebuah materi yang mengikat sebuah pikiran dan rasa kita. Para ilmuwan masih dalam kebingungan sampai kapanpun, karena mereka bergelut dalam sebuah materi untuk menciptakan antimateri. Sedangkan antimateri adalah bayangan daripada materi itu sendiri. Jadi seperti di gambar ini ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, inilah kita tidak bisa pergi dari dimensi ini untuk melihat di masa lalu. Begitu pula kita tidak bisa melihat ke masa depan. Apa yang akan terjadi dan apa yang dulu kita alami, kita tidak bisa ke masa lalu dan kita tidak bisa ke masa depan. Karena kita sebenarnya dimensi ketiga, kita diam di dimensi ketiga, tapi kita merasakan kita pergi dari dimensi. Di dimensi ketiga ini kita tetap berada di dimensi ketiga, berputar-putar di dimensi ketiga. Jadi bagi orang yang berada di dimensi keempat, maka mereka mengetahui semua apa yang ada kejadian di dimensi ketiga, masa lalu, masa depan, dan masa kini. Itu perbedaannya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mulai memahami lagi ya. Makanya saya katakan dari tadi sebelumnya, ini satu persatu. Para ilmuwan selalu mempelajari bahkan ruang alam semesta ini. Sedangkan seperti yang saya bilang tadi, materi itu adalah membentuk sebuah ruang. Materi itu sendiri membentuk sebuah dimensi, sebuah titik, maka dia akan memiliki ruang pada titik itu, dan itu hanyalah dimensi nol. Ketika dia membuat sebuah titik-titik berkumpul menjadi sebuah garis, dan dia akan menciptakan dimensi yang baru di ruang tertentu dan mencukupi satu dimensi itu saja. Berarti ruang tanpa dimensi itu berada di dimensi satu. Ruang dimensi satu itu berada di ruang dimensi kedua dan menciptakan dimensi kedua. Dimensi yang kedua itu membentuk ruang dimensi yang ketiga. Nah, sedangkan ruang dimensi yang ketiga itu membentuk dimensi yang keempat, begitu seterusnya. Maka dari itu kita tidak bisa mengenal ruang dimensi keempat.
kalau kita berada di dalam dimensi yang ketiga. Ya teman-teman, pelajari apa yang saya katakan, dengarkan dengan baik-baik, pahami dengan baik-baik, karena ini cukup membingungkan. Dan apa yang saya katakan itu bisa diulang-ulang dalam video ini untuk memahami dan akan lebih memahami. Oke, terima kasih teman-teman.